Pria itu baru saja membuka jendelanya ketika tiba-tiba sebuah anak panah menghantam pintunya. Dengan bingung, ia menarik secarik catatan yang menempel pada panah itu. Isinya berbunyi, "Jika kau menembakkan pistol dalam keranjang itu ke langit, aku akan membayar uang sewa rumahmu selama setahun penuh." Karena biaya sewa nunggak dan hutang pinjol di mana-mana, tanpa banyak berpikir, ia segera mengisi peluru ke pistol itu dan menembakkannya ke udara. Di waktu yang sama, seorang pengemudi hendak masuk ke dalam mobilnya ketika ia melihat sebuah catatan di dashboard. Catatan itu berbunyi, "Ketika kau mendengar suara tembakan, berkendaralah ke Jewelry Avenue. Aku akan melunasi cicilan mobilmu." Si pengemudi tidak mempercayainya dan melempar catatan itu keluar jendela. Namun, ketika ia membuka kaca rias mobil, segulung uang cash jatuh dari atasnya. Tepat saat itu juga, ia mendengar suara tembakan di dekat situ. Tanpa ragu, ia menyalakan mesin mobil dan langsung meluncur ke Jewelry Avenue. Begitu mobil berhenti, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya masuk ke dalam. Ia berkata kepada pengemudi agar tetap diam dan tidak melakukan apapun. Ia lalu mengambil sebuah surat aneh dari dalam mobil dan memberikannya kepada pemilik toko perhiasan. Surat itu berbunyi, "Kau punya 5 detik untuk mengemas semua berlian, atau 2 pria besar di sampingmu akan meledakkan bom nuklir tersembunyi." Mendengar itu, pemilik toko pun ketakutan, lalu buru-buru membuka brankas dan menyerahkan semua berlian kepada mereka. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa kedua pria berotot itu sebenarnya hanya diminta untuk terlihat menakutkan. Itulah cara mereka mengintimidasi korbannya agar terlihat seperti nyata. Tak lama kemudian, beberapa kurir datang, mengambil berlian yang sudah dikemas, lalu memuatnya ke bagasi mobil si pengemudi. Mereka memberitahu pengemudi untuk kembali ke tempat semula. Setelah ia kembali, seorang pria berkacamata hitam mengambil berlian dari bagasi dan memindahkannya ke sebuah mobil sport. Sang bos misterius berhasil melakukan perampokan berlian ini tanpa pernah memperlihatkan wajahnya. Beberapa waktu kemudian, kepala kepolisian membawa semua orang untuk diinterogasi. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang saling mengenal. Bahkan tak seorang pun sadar bahwa mereka telah menjadi bagian dari sebuah perampokan. Karena tidak menemukan petunjuk, kepala kepolisian akhirnya menginterogasi orang terakhir, yaitu pria berkacamata hitam. Ia hanya berkata, "Aku tidak melihat apa-apa." Kepala polisi membentak, "Apa kau buta atau bagaimana?" Ternyata, pria itu memang buta, dan tugas pria itu hanyalah membawa sebuah tas dan berjalan 5 langkah ke depan. Setelah ia melakukannya, ia akan menerima imbalannya.